Ya, halo semuanya. Ini kelihatan di galeri. Kalau kedengeran, silahkan lambaikan tangan ke kamera. Oke, kedengeran semua. Oke, thank you semuanya yang udah hadir di Zoominar hari ini. Jadi di Zoominar hari ini, kita akan mendengar bukan presentasi ya sebenarnya, rahasia lebih tepatnya. Rahasia bagaimana caranya Pak Pipo bisa mengumpulkan modal 2,1 miliar cuma dalam 10 hari. Yang tentunya kalau teman-teman nih, mungkin sebagian dari teman-teman lagi susah atau lagi sedang kesulitan dalam masalah dana atau misalnya usaha, ini akan bisa membuka wawasan teman-teman, banyak membantu deh. Karena di masa seperti ini kan tentunya susah ya, apalagi kita kalau mau ngomong investasi properti tentunya nggak gampang. Tapi tenang aja teman-teman, di sini kita sudah kedatangan kan mentor yang sangat luar biasa. Jadi Pak Pipo itu juga merupakan mentor saya. Di sini izinkan saya juga memperkenalkan diri mungkin ya. Mungkin ada beberapa teman-teman belum kenal. Nama saya Jeremy dan saya merupakan tim digitalnya Pak Pipo Hargianto sejak pertama kali komunitas Pipo ini didirikan tahun 2016 silam. Dan sekarang komunitas Pipo sudah besar, Pipopreneur sudah mencapai lebih dari ribuan member, dan saya sendiri di sini sudah banyak mendapatkan ilmu luar biasa dari Pak Pipo. Mungkin teman-teman lihat saya masih muda ya, saya masih umur 28 tahun, bahkan waktu pertama kali ketemu Pak Pipo, saya masih umur 25 tahun, 24 tahun berarti saya waktu itu. Dan saya sekarang udah bisa memiliki 2 minimarket berkat beliau ngajarin ilmu yang aneh-aneh, yang enggak. Beli minimarket nggak pakai uang, bener-bener luar biasa. Dan supaya nggak lama-lama, supaya teman-teman juga kecipratan ilmu-ilmu yang luar biasa, bagaimana cara Pak Pipo bisa membangun komunitas yang luar biasa ini, kita akan segera mulai. Sambut Pak Pipo dengan membagikan ilmunya. Kita sambut Pak Pipo sekarang. Yuk, tepuk tangan semuanya. Silahkan Pak Pipo. Oke, thank you Jeremy. Selamat malam semuanya teman-teman. Senang sekali ya hari ini kita ketemu lagi setelah sudah lama nggak webinar. Sekarang kita coba format baru. Mudah-mudahan dengan format baru ini teman-teman lebih enak untuk proses belajarnya dan bisa lebih menyerap banyak ilmunya. Nah, materi kita hari ini, saya akan sharing tentang pengalaman saya waktu saya beli properti tahun 2015. Saya masih ingat nih, properti ini ditawarkan ke saya 2015 waktu saya lagi jalan-jalan ke Korea, lagi santai-santai, tiba-tiba ada agent saya yang nawarin, Pak, ini ada minimarket waralaba dijual, bagus tokonya, profitnya sebulan 38 juta, sudah jalan 7 tahun, tahu-tahu dijual Pak sama yang pemiliknya. Bapak mau nggak Pak? Harganya 2,1 M. Nah, nanti saya ajarin caranya gimana. Nah, tapi teman-teman, untuk yang baru pertama kali join, perkenalkan, nama saya Pipo Hargianto. Saya adalah investor properti. Properti-properti yang saya sukai adalah properti-properti yang menghasilkan passive income. Nah, seperti teman-teman tahu, passive income adalah income yang kita dapat tanpa kita bekerja. Jadi passive income properti ini adalah properti-properti yang menghasilkan income tanpa kita perlu bekerja. Contoh, kita menyewakan rumah. Kita ketika menyewakan rumah, kita nggak usah ngapa-ngapain, kita santai-santai, kita tidur-tidur, kita jalan-jalan, kita pokoknya nggak usah kerja lah. Tetap yang nyewa harus bayar ke kita. Nah, itu kita sebut sebagai passive income. Nah, ini passive income seperti ini yang perlu kita kumpulkan. Kenapa? Karena suka nggak suka, suatu hari kita akan pensiun. Ya kan? Tidak ada di sini, saya yakin di antara teman-teman tidak ada satupun yang mau selamanya kerja, nggak ada. Suatu hari, kita akan pensiun. Suka atau tidak suka, kita akan pensiun. Walaupun kita tidak suka pun, kita akan pensiun. Kalau kita suka, mau pensiun cepat juga tetap akan pensiun. Karena itu, kita harus membangun passive income ini. Saya membangun passive income sejak tahun 2001. 2001 saya baca buku Rich Dad Poor Dad, kemudian saya terinspirasi. Saya butuh waktu 7 tahun sampai bisa praktek. 2008 saya praktek, beli properti saya yang pertama, menghasilkan passive income, lumayan, plus 3 juta. Jadi setelah bayar angsuran, masih sisa 3 juta, lumayan.
Nah, baru 2009 saya mulai minimarket sampai hari ini. Hari ini minimarket saya ada 30 plus propertinya, jadi propertinya juga saya beli. Karena saya selalu ngomong yang paling penting adalah propertinya menghasilkan passive income. Jadi minimarket ini instrumen investasi kalau saya melihat, bukan tujuan akhir. Tujuan akhir adalah passive income. Nah, selain minimarket, saya juga ada hotel ultra budget, ada 3, kemudian ruko ada 6. Nah, semua investasi saya tanpa modal. Nah, kalau saya bisa, saya yakin teman-teman juga bisa. Ya. Nanti saya ceritakan, saya sharing selama 30 menit sampai 45 menit, apa aja sih yang perlu dipelajari. Kemudian pola pikir apa yang perlu dipelajari, supaya kita semua bisa melangkah sampai ke situ. Saya berharap teman-teman bisa lebih cepat dari saya. Kalau saya butuh 7 tahun, saya berharap teman-teman mungkin lebih cepat lah ya. Mungkin salah satu murid saya, Bu Feti dan Pak Khairul dari Bandung, itu lebih cepat dari saya. Saya butuh 7 tahun, mereka cukup butuh 1 tahun untuk 15 toko. Saya no problem, saya malah senang kalau ada yang berhasil lebih cepat dari saya senang bisa seperti itu. Oke, teman-teman, kita mulai diskusi kita hari ini, sharing kita hari ini ya. Ini adalah garis besar tentang apa yang sudah saya lakukan. Saya pemilik 30 minimarket waralaba dan propertinya, dan plus 3 hotel ultra budget. Saya invest properti sejak tahun 2008. Hari ini kita akan membahas cara mencari pembiayaan. Kondisi hari ini banyak yang bilang bank susah KPR, susah kredit. Nah, cara ini sebenarnya saya ketemu waktu saya kreditnya juga tidak disetujui atau disetujui tidak sesuai harapan saya tahun 2015. Justru ketemu cara ini. Properti yang dibeli harganya adalah 2,1 M. Dalam 10 hari beres. Jadi kalau KPR biasa 2 bulan, ini 10 hari beres. Cash flow 12 juta. Maksudnya cash flow gimana? Dari 2,1 M yang saya kumpulkan dananya, saya keluar uang 26.500.000 setiap bulan untuk imbal hasil untuk yang mendanain saya. Tapi karena toko ini menghasilkan 38 juta lebih sebulan, setelah bayar investor atau pemodal 26, saya masih sisa 12 juta. 38 dikurangi 38 juta income-nya plus dikurangi 26,5 juta. Jadi total masih 12 jutaan lah kurang lebih. Enak ya? Nggak modal, 10 hari, kemudian dapat propertinya setiap bulan menghasilkan passive income bagi kita 12 juta. Jadi bukan tidak mungkin teman-teman, kuncinya adalah ini slide-nya harusnya ada tulisannya, tapi tulisannya karena putih jadi mungkin nggak kelihatan. Intinya adalah teman-teman, kita harus man is made by manusia dibentuk oleh keyakinannya. As he believes, so he is. Jadi manusia dibentuk oleh keyakinannya, apapun yang diyakini akan terjadi pada dia. Jadi saya belajar di sini bahwa ternyata kalau kita dari awal ngomong nggak bisa ya otak akan menutup, ya nggak bisa, nggak akan cari caranya. Tapi ketika kita bilang bisa, kita cari caranya,
ternyata otak kita ini luar biasa. Otak kita ini baru dimanfaatkan kan 5%. Dari 100% kita baru memanfaatkan 5%. Kalau kita mau memanfaatkan 10% lagi, ternyata kreativitas kita luar biasa dan hasilnya luar biasa. Nah, ini yang akan saya sharing ke teman-teman hari ini. Jadi ingat ya teman-teman, sekali lagi, man is made by his belief. Manusia dibentuk oleh keyakinannya. As he believes, so he is. Apapun yang diyakini dia akan terjadi. Ini kata-kata bijak ini sebenarnya saya ambil dari salah satu buku kuno. Buku kunonya judulnya Bhagavad Gita. Itu tentang Pandawa, yaitu Arjuna, yang besok mau masuk Bharatayuda. Perang antara Kurawa dengan Pandawa. Waktu itu Arjuna naik kuda keliling Kurusetra, kan besok bertempur di Kurusetra. Dia kusir di kudanya dikendalikan atau keretanya dikendalikan oleh Kresna. Kresna ini adalah Dewa Wisnu. Nah, sempat ada keraguan pada Arjuna. Apakah bisa Pandawa 5 orang melawan Kurawa 100 orang? Apa bisa menang? Nah, waktu itu Wisnu, atau bukan Wisnu ya, ini dalam bentuk Prabu Kresna. Prabu Kresna cuma ngomong, karena dia Prabu Kresna nggak boleh ikut bertempur. Dia kan dewa, nggak boleh ikut bertempur di Bharatayuda. Dia cuma bisa sebagai advisor, penasehat. Dan dia menasehati Arjuna seperti kata-kata ini. Kata-kata aslinya dalam bahasa India, saya nggak paham, teman-teman. Susah ngomongnya. Kalau bahasa Inggris saya masih bisa. Man is made by his beliefs. Manusia dibentuk oleh keyakinannya. As he believes, so he is. Apapun yang diyakini dia akan terjadi. Teman-teman, pegang kata-kata ini, yakini kata-kata ini. Kata-kata ini bagi saya luar biasa sekali. Oke, kita lanjut. Tujuan kita hari ini adalah kita bangun passive income, teman-teman. Ya, supaya kita bisa punya banyak waktu dengan orang-orang yang kita cintai, kita bisa melakukan hal-hal yang kita inginkan. Pak, tapi kalau saya pengen bekerja, nggak apa-apa. Kalau kamu tetap mau bekerja, nggak apa-apa. Tapi sekarang karena senang dengan pekerjaannya. Orang yang bekerja karena suka dengan pekerjaannya, bukan karena uang, hasilnya akan luar biasa. Seniman-seniman zaman dulu, tahun 1400, 1500, 1600, sampai 1800, sampai sekarang, mereka bekerja bukan karena uang. Mahal setelah mereka meninggal, ya kan? Tapi mereka bekerja dengan hati. Nah, ketika mereka bekerja dengan hati, bukan dengan uang, maka hasilnya luar biasa. Nah, itu teman-teman, kita bangun passive income. Kalau passive income kita udah banyak, kita mau kerja sosial boleh, kita nggak kerja boleh, kita mau kerja juga nggak masalah. Tapi kerjanya adalah karena kita suka, bukan karena kita butuh uang. Nah, teman-teman, untuk membahas materi ini, teman-teman, karena materi ini cukup berbahaya, bukan cukup berbahaya malah, sangat benerin dulu mindset-nya. Kalau mindset-nya belum benar, saran saya hati-hati dengan ilmu ini. Ilmu ini sangat berbahaya, teman-teman. Sama seperti pisau. Pisau di tangan orang yang nggak benar, bisa untuk membunuh. Atau bunuh diri malahan, ya kan? Tapi di tangan orang yang tepat, dia akan bisa menghasilkan uang. Bisa untuk bisnis kuliner, ya, bisa untuk petani untuk motong padi, kalau mau pakai pisau juga bisa. Tapi dia harus tahu kegunaannya dan di tangan orang yang tepat. Nah, karena itu teman-teman, saya perlu ajarkan beberapa basic pemikiran terlebih dahulu. Pak Jeremy, apakah suaranya jelas? Kalau jelas, tolong diinfo ya kalau nggak jelas ya. Jelas, suaranya bagus. Oh, bagus. Oke, sip. Hutang, teman-teman,
Ada dua jenisnya. Satu hutang jahat. Apa itu hutang jahat? Hutang jahat adalah hutang yang membuat kita keluar uang. Contoh, beli mobil untuk seneng-seneng. Beli rumah, bukan rumah, villa untuk weekend, seneng-seneng. Beli handphone, tapi tidak menghasilkan uang, pakai kredit. Itu mengeluarkan uang kita, itu disebut hutang jahat, teman-teman. Jadi teman-teman ingat ya, kalau teman-teman yang sudah belajar accounting kan pernah belajar laporan keuangan. Laporan keuangan kan ada dua ya. Yang pertama adalah profit loss. Yang kedua adalah laba rugi, neraca. Ini neraca. Ini profit loss. Nah, jangan lupa di sini adalah income. Di sini adalah expense atau pengeluaran. Sini pemasukan, sini pengeluaran. Di sini adalah aset. Di sini adalah liability atau kewajiban kita. Nah, teman-teman, aset itu apa? Aset itu adalah segala sesuatu yang membuat kita mendapat uang. Itu kita sebut aset. Liability, kewajiban itu apa? Adalah semua yang membuat kita keluar uang. Jadi bukan masalah barangnya. Pak, kalau saya punya rumah, itu aset. Oh, belum tentu. Kita lihat rumahnya itu membuat kita keluar uang atau membuat kita mendapat uang. Itu kuncinya. Pak, saya utang sekian. Oh, itu termasuk liability. Mungkin orang akan ngomong gitu. Dilihat dulu, layak itu utang, membuat dia keluar uang, atau malah membuat dia mendapatkan uang. Loh, Pak, kok bisa utang mendapatkan uang? Nanti saya kasih contoh. Ya, jadi balik lagi ke contoh ini, ke materi kita. Hutang jahat adalah semua hutang yang membuat kita keluar uang. Tapi ada juga, teman-teman, yang kita sebut hutang baik. Loh, apa Pak hutang baik? Hutang baik adalah hutang yang membuat kita mendapat uang. Loh, kok bisa Pak? Hutang tapi malah dapat uang? Bisa. Tahun 2011, saya beli properti. Properti ini di Jawa Tengah, berupa minimarket waralaba. Itu harganya 1,6 miliar. Kemudian dibiayai oleh bank 1,6 miliar juga. Jadi modal saya berapa? DP-nya 0. Angsuran dari bank itu 20 juta per bulan. Sementara income toko ini 26 juta per bulan. Tokonya sudah buka 10 tahun. Jadi income dari bulan awal sudah langsung masuk. Karena tokonya selama ini sudah jalan. Jadi nggak ada masalah. Nah, ini contoh seperti ini, teman-teman, yang kita sebut sebagai hutang baik. Bayar properti 20 juta, tapi dapat income-nya 26 juta. Jadi setiap bulan surplus 6 juta. Hutang 1,6, tapi malah setiap bulan surplus 6 juta. Ini yang kita sebut sebagai hutang baik, teman-teman. Jadi kalau hutang, pastikan hutang baik, bukan hutang jahat. Nah, kalau hutang untuk beli rumah, itu hutang baik atau hutang jahat? Teman-teman tulis, silahkan tulis di komen, nanti kita akan bahas ya. Oke, kita ngomongin slide selanjutnya. Sumber pembiayaan, teman-teman, itu macam-macam. Bisa dari perbankan, bisa dari non-bank. 90% kredit saya, pembiayaan saya itu dari bank, teman-teman. Saya hanya pakai non-bank itu 10%. Kenapa kok saya 10% doang yang nggak pakai
bank. Saya jelasin. Wah, ini jawabannya pinter-pinter nih. Saya sambil baca ini. Ini baru pertama kali webinar ya teman-teman. Jadi saya itu masih kadang kagok, masih kadang-kadang lihat kalau ada yang komen gitu. Iya ya, ternyata jawabannya benar-benar. Ini kayaknya udah pinter-pinter semua ini kayaknya. Sudah master-master semua. Oke, kita balik ke materi. Jadi non-bank teman-teman, kenapa saya tidak mau besar-besar? Hanya sekitar 10%. Karena satu, sering terjadi dispute atau salah paham. Saya tidak suka jadi dispute. Masalah duit, tapi malah jadi saling merusak silaturahmi gitu, saya tidak suka. Nah, non-bank ini sering terjadi karena ketidakjelasan dalam perjanjian. Ya antara ketidakjelasan dalam perjanjian atau mau menang sendirilah. Dua-duanya bisa kejadian. Tapi saya menghindari karena sering terjadi dispute atau kesalahpahaman. Kedua, tanggung jawab sosialnya berat, teman-teman. Karena dari teman-teman kita, dari orang-orang, dari perorangan, dari dana pensiun, ya kan mungkin orangnya sudah nabung di dana pensiun selama ini untuk pensiun, terus dititipin ke kita untuk memodali usaha kita. Kalau kita sampai gagal, wah tanggung jawab moralnya kan besar sekali, teman-teman. Makanya saya nggak berani banyak-banyak, saya hanya membatasi 10%. 90% pembiayaan saya tetap dari bank. Jadi kalau di bank kan jelas, perjanjiannya jelas, hitung-hitungannya jelas, semuanya sudah terstruktur. Makanya 90% saya dari bank. Nah, untuk non-bank ini, teman-teman, juga ada kekurangan lainnya. Apa? Mereka kadang keluar masuk seenaknya. Ada pemodal saya yang Pipo, aku besok mau butuh nih 10 juta, ditransfer dong 10 juta uangku yang di tempatmu. Ya, terpaksa kita transfer. Padahal itu kan sebenarnya merepotkan kita gitu loh, keluar masuk seperti itu. Padahal perjanjiannya 5 tahun jangan keluar masuk ya. Tapi ada juga lah, dan kadang kita karena kenal, ya sudahlah 10 juta ditransfer. Tinggal kita, kalau menurut saya. Dan saya lihat nilainya tidak bisa besar. Kalau di bank, kredit 5 miliar cepat, 10 miliar cepat. Perorangan mungkin ada orang yang mau membiayai kita 5 miliar, 10 miliar ada. Tapi lebih sedikit dibanding bank. Kalau pengalaman saya loh ya, pengalaman saya sekarang, misal bank 2 miliar, cepat sekali saya dapat. Paling sebulan selesai. Tapi satu orang 1 miliar membiayai saya, mungkin susah sekali untuk dapatnya. Kalau 50 jutaan, 100 jutaan, cepatlah. Tapi kalau 1 miliar, itu hanya orang-orang tertentu yang mau menjadi investor kita 1 miliar lebih. Jadi itu kekurangannya adalah poin-poin ini, teman-teman. Nanti saya akan ngomongin adalah tentang non-bank. Makanya ini saya jelasin dulu, teman-teman ya. Nah, teman-teman, untuk yang sudah punya kredit atau sudah punya investor, silahkan teman-teman tulis di komen sumber pembiayaan favorit teman-teman apa? Dari KPR kah? Atau dari KI? Atau dari kredit waralaba? Atau dari kartu kredit? Mungkin ada yang kartu kredit? Atau KTA? Atau koperasi? Atau fasilitas kantor, silahkan ditulis di komen. Nah, teman-teman, saya belajar untuk menjadi, saya pengalaman saya dari tahun 2001 saya belajar sampai hari ini 2020, saya melihat bahwa betul teman-teman harus belajar teknis, betul. Betul teman-teman harus dikelilingi oleh orang-orang yang memberikan semangat, motivasi, itu benar teman-teman, supaya bisa melangkah dengan baik. Tapi teman-teman juga butuh sikap mental tertentu supaya bisa mencari pembiayaan ini dengan baik. Saya share pengalaman saya. Satu, teman-teman kalau mau cari pembiayaan, teman-teman harus jelas. Profit untuk investor harus jelas, simple, menarik. Kalau ini tidak masuk,
biasanya orang tidak mau. Kecuali dia memang mau bantu kita. Itu lain ya teman-teman. Ini kita ngomong komersil, hitung-hitungan profit. Kedua, kita harus bisa memberikan rasa aman bagi dia supaya uangnya 100% atau 99,99999 lah ya, yang 0,00001 di atas lah, itu di luar wewenang kita. Tapi 99,99999% aman. Itu kita harus bisa meyakinkan mereka. Nanti saya ajarin, teknik saya nanti saya ajarin. Memberikan rasa aman bagi para investor. Dan kita harus memiliki reputasi yang bagus, bisa dipercaya. Saya terus-menerus membangun reputasi, sehingga ketika reputasi saya bagus, orang-orang banyak sekali yang ingin mendanai proyek-proyek saya, teman-teman. Kalau dulu saya mencari tahun 2008, mencari uang 100 juta aja mungkin butuh 1 minggu. Hari ini saya untuk mencari dana 2 miliar, 7 hari selesai. Bahkan kadang-kadang sehari selesai, teman-teman. Bisa. Karena kenapa? Karena reputasi dibangun terus. Nah, untuk itu teman-teman, saya ingatkan sekali lagi teman-teman, reputasi harus kita bangun, kita jaga. Reputasi kita nilainya bukan cuma 50 juta, 100 juta. Bukan, teman-teman. Reputasi kita nilainya 1 triliun, 2 triliun, 10 triliun. Tidak bisa dibeli. Karena itu akan menjadi modal awal kita. Baik ke bank maupun ke investor kita. Nah, kita juga, satu lagi teman-teman, baik bank maupun non-bank, teman-teman harus ingat ini, gigih. Saya itu sering melihat kok ada peserta workshop saya yang berhasil, tapi ada yang nggak berhasil, gitu ya. Kalau saya melihat, ada banyak faktor. Salah satunya adalah kegigihan. Banyak orang yang belum apa-apa udah nyerah. Dia pinter, teman-teman. Oh, tahu kalau ditanyain ngitung angsuran, tahu. Ngitung passive income, tahu. Pinter semuanya. Tapi kurang satu poin ini. Nggak goal. Nggak bisa selesai. Jadi semua harus dipenuhi. Teknik perlu belajar, mental perlu belajar, gigih perlu juga, dan ada komunitas yang selalu memberikan semangat. Supaya semangat selalu ada terus. Kalau komunitasnya orangnya negatif semua, mereka tidak akan berkembang. Tapi kalau komunitasnya ini suportif, saling memberikan semangat, maka mereka akan berkembang. Saling berkembang, saling memberikan semangat. Nah, itu teman-teman, makanya saya sendiri merasakan waktu 2008 saya gabung komunitas dan saling memberikan semangat, akhirnya hasilnya bagus. 2008 waktu saya cari properti pertama saya, 3 bulan nggak dapat-dapat. Waktu 3 bulan nggak dapat-dapat, saya mulai capek, mulai putus asa. Teman-teman di komunitas yang berhasil, yang sudah berhasil, mereka memberikan semangat ke saya. Mereka ngomong, Pipo, jangan putus asa, Pipo. 3 bulan mah belum apa-apa. Ada yang sudah 6 bulan akhirnya berhasil. Ada yang akhirnya berhasil setelah 1 tahun. 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun nggak masalah, yang penting pecah telur. Ketika pecah telur, satu proses sudah tahu, dari depan sampai belakang, semuanya jadi gampang. Ketika kita ngerti prosesnya, dari pertama cari properti, kemudian menilai properti, kemudian cari pembiayaan, kemudian mengeksekusi propertinya, akhirnya propertinya menghasilkan uang, terus muter lagi. Nah, ketika kita berhasil satu siklus seperti ini, ke belakang-belakangnya akan jauh lebih mudah. Tinggal diulang. Saya aja kadang sampai merasa bosen. Diulang-ulang terus ya ilmunya. Iya, diulang-ulang. Karena nggak terlalu banyak lagi variasi-variasinya. Paling seru properti pertama. Properti pertama banyak ceritanya. Properti pertama saya beli tahun 2008. Itu di Tangerang. 3 ruko, 3 lantai. Harganya 900 juta, cicilannya 15 juta, tapi saya dapat dari bank pembiayaan 1,2 M, jadi saya nggak keluar duit, 300 juta saya pakai buat renovasi, cicilannya kan 115.
Nah, setelah bulan ketiga, income-nya 18 juta. Sehingga DP-nya 0, profit-nya 3 juta sebulan. Yang penting sebenarnya bukan ini, teman-teman, tapi ini loh. Yang penting income-nya, cash flow-nya plus. No problem. Mau cash flow-nya plus 100.000, 200.000, no problem. Ya, yang penting plus. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Wah, ini enak nih. Kalau saya gerakin slide sendiri enak nih, jadi saya bebas. Sekarang kita mulai studi kasusnya. Sudah siap ya? Sudah siap kan? Kita akan mulai studi kasusnya. Jadi gini teman-teman, setelah saya mulai beli properti tahun 2008, 2009, 2008 beli 1, 2009 beli 1, 2010 beli 2, 2011 beli 4, 2012 beli 4, 2013 saya itu ngerem, cuma beli 1. Kenapa? Karena saya khawatir, terlalu cepat ya. Jangan-jangan nanti kegulung malah rontok. Saya ngeri sekali. Saya nggak mau mengecewakan banyak orang dan jadi masalah. Makanya 2013 saya ngerem, cuma beli 1. 2014 beli 1 lagi. 2015 saya melihat, ternyata nggak ada masalah. Properti-propertinya bagus-bagus. Cash flow-nya juga bagus-bagus. 2015 saya kebut lagi, beli 4 lagi. Salah satunya adalah properti ini. Properti ini sudah dimiliki seseorang, terdiri dari 2 ruko. 2 rukonya ini jadi minimarket. Lokasinya di Banten, Provinsi Banten. Dia menawarkan harganya ke saya 1,6 M. Kemudian saya cek ke franchisor bilang kalau saya mau take over toko itu, saya harus bayar 500 juta. Jadi total modal anggap aja 2,1 M. Tapi toko ini sudah berjalan 10 tahun, dan setiap bulan menghasilkan sekitar 38 juta cash flow, plus 38 juta. Saya hitung-hitung teman-teman, dengan modal segini, kalau DP 0, itu berarti kira-kira cicilannya 26,5 juta. Sebenarnya antara 20 sampai 26 lah tepatnya ya teman-teman. Tepatnya tergantung bunga yang kita dapat dari bank dan jangka waktu yang kita ambil dari bank. Tapi antara 20 juta sampai 26 juta 500. Dari sini, dibanding ini adalah properti yang saya idam-idamkan. Properti kalau ada cash flow positif, pasti saya kejar. Apapun sistem pembiayaannya, saya kejar. Deal dulu, masalah belakangan. Karena saya biasa punya prinsip seperti itu. Kadang kalau kepepet itu kreativitasnya jauh lebih tinggi daripada ketika tidak kepepet. Jadi ini saya saya deal, saya kasih tanda jadi ke beliau 10 juta. Ya, ini setelah melalui proses ya teman-teman. Setelah melalui proses cek sertifikat segala macam lah ya. Oh ya, sorry. Yang ini tidak cek sertifikat karena jaminannya ada di bank. Jaminannya ada di bank, sehingga saya merasa tidak perlu cek sertifikat karena sebelum masuk bank kan sudah dicek. Jadi no problem. Kemudian saya ajukan kredit ini ke 2,1 ini ke bank. Bank yang punya jaminan ini. Ya, ini sama ya banknya ya. Banknya 4 huruf. Rahasia. Oh ya udah, depannya B, belakangnya S. Nah, kemudian oleh bank itu marketingnya bilang, bisa Pak, kita biayain daripada orang ini macet. Orang ini udah macet dari sekitar 5-6 bulan. Daripada dia macet, mendingan Pak Pipo ambil, nanti kita biayain pakai KPR kita. Oh, ya. KPR-nya berapa bunganya? Berapa ya? 12, 13, saya lupa lah. Bunganya cukup tinggi menurut saya. Tapi karena saya ngelihat propertinya bagus, ya sudahlah.
Paling setahun 2 tahun terus saya pindahin ke bank lain, no problem. Yang penting transaksinya beres dulu. Saya tanya ke marketingnya, kamu kira-kira bisa selesai berapa lama? Dia bilang, 2 minggu deh Pak, kita kabarin. Kamu bisa biayain 2,1. Oh bisa Pak, kalau Bapak transaksinya 2,1, kita biayain 2,1. Oke. Karena dia janji 2 minggu, saya biasanya selalu janji lebih ke orang penjualnya. Ke penjualnya saya janji 1 bulan. Deal, saya kasih tanda jadi 10 juta. Kemudian proses, 2 minggu kemudian, bank ngabarin saya. Pak, ini sudah oke, sudah kreditnya sudah di-oke, Pak. Cuman ada sedikit masalah. Saya tanya, masalahnya apa? Masalahnya bank tidak bisa biayain 2,1, bank hanya bisa biayain 900 juta. Wah, saya jengkel sebenarnya. Marketing yang nggak bisa pegang komitmen seperti ini, saya sebenarnya tidak suka. Saya butuh marketing yang bisa pegang komitmen. Bilang A, A, B, B. Karena saya pun salah. Saya terlalu percaya ke dia, saya tidak cari bank lain. Biasanya saya selalu 5 atau 10 bank sekaligus, sehingga saya bisa punya banyak pilihan. Ini enggak, cuman hanya ke satu bank ini. Waktunya dari 1 bulan, sudah jalan 2 minggu, sehingga tinggal 2 minggu lagi. Waktunya sudah benar-benar mepet. Nah, saya pulang, saya kepikiran gimana caranya bisa beres 2,1 M. Cari 2,1 M ke bank juga 2 minggu kayaknya nggak mungkin kekejar. Harus cara lain. Nah, kemudian saya kepikir ada satu cara. Kalau 2,1 M cari, pasti sangat sulit sekali. Yang bisa lebih gampang adalah kita pecahin 100 jutaan 100 juta kali 21 paket. Orang yang punya uang 100 juta banyak, dan sebelum ini banyak yang pengen invest di saya, tapi nggak saya bukain pintu. Kenapa? Karena saya seperti tadi, saya nggak mau ribut masalah duit. Sayang sekali kalau silaturahmi rusak hanya karena duit gitu loh. Tapi untuk project ini, karena saya kepepet, akhirnya saya buka 21 paket 100 jutaan. Pertanyaan mereka pasti, Pak. Jadi ketika saya tawarin ke mereka, saya coba tawarin ke mereka, mereka tanya, kalau di bank saya deposito, itu ada LPS. Untuk tempatmu ini, paketmu ini, jaminannya apa? Kan nggak ada LPS-nya. Saya bilang, no problem, kita nggak ada LPS, tapi saya akan jaminkan aset tersebut, properti tersebut, ke investor kita. Saya akan jaminkan. Kalau saya terlambat lebih dari 14 hari, silakan propertinya dijual. Tapi sebelum kalian jual, tak kasih info ya. Saya itu sebenarnya mau bayarin kalian totalnya 26,5, tapi setiap bulan itu saya terima 38 juta dari properti ini. Jadi mestinya no issue, tidak ada masalah dengan cash flow. Oke, mereka setuju. Nah, tapi kemudian ngomongin imbal hasilnya. Imbal hasilnya, waktu tahun 2015, bunga sedikit agak tinggi karena mulai gonjang-ganjing minyak, apa segala macam itu kan, minyak bumi turun, ekonomi mulai goyang, kredit mulai susah, sehingga bunga sedikit agak naik. Jadi bunganya sekitar 10-12%. Karena itu untuk teman-teman saya tawarkan bunga 15% per tahun atau 1,25% per bulan untuk investor-investor saya. Jadi saya udah ngitung, ini dikali 1,25, itu kira totalnya 26,5 juta. Nah ini yang saya lakukan, dan saya kasih mereka bunga 15%,
Saya bilang ke mereka, kamu nabung di bank berapa? 6% toh? Saya itu biasa pinjem bank 12%. Dah, mending sini 12 masih plus-plus lagi. Ada provisi, ada asuransi, ada segala macam. Dah, sini punyamu kasih ke saya, tak kasih 15%. Setiap bulan 1,25 berarti. 15 bagi 12 kan. 1,25%. Saya bayarkan setiap bulan, setiap tanggal 20. Kenapa setiap tanggal 20? Karena setiap tanggal 15, uang dari minimarket saya itu masuk. Jadi saya pikir tanggal 20 cukup aman. Saya umumin ke teman-teman saya tawarin, dan ada perjanjian notarial. Jadi bukan cuma kertas coret-coretan, enggak, tapi perjanjiannya notaris. Saya umumin ke teman-teman saya, ada teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman segala macam lah. Saya tawarin semuanya. Hasilnya dalam 14 hari, sebenarnya nggak sampai 14 hari, 10 hari waktu itu saya ingat saya. 10 hari uang 2,1 M terkumpul, teman-teman. Ada yang invest 600, ada yang 500, ada yang 200, ada yang 100, ada teman SMA, ada teman SD, ada teman kuliah, ada saudara, ada yang tinggal di Indonesia, ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja, ada yang di kota-kota lain, kemudian ada juga yang di Singapura, ada yang di Belanda, ada yang di Amerika, ada yang di Australia. Jadi total ada 9 orang, 2,1 M. Nah, dalam 2 minggu selesai transaksinya. Gampang ya teman-teman ya? Ternyata kalau reputasi kita bagus, seperti yang saya sampaikan di sini tadi, kalau nah ini, kalau kita bisa dipercaya, reputasi kita bagus, cari kredit itu gampang. Cari pembiayaan gampang. Hari ini pun, walaupun kredit pada restruktur, saya masih ada orang yang titip ke saya 500 juta. Sekaligus dia ngomong, saudara sih, saya kalau orang luar, ini saya nggak nawarin teman-teman invest di saya loh ya. Saya nggak mau terima uang dari umum. Saya cuma terima uang dari saudara-saudara dan teman-teman dekat saya. Ada bulan lalu ada yang taruh 500 juta ke saya. Ya, ada juga yang tarik duit, ada. Dia ngomong, aku sebelahku ini tanahnya dijual murah banget ya, tak beli. Terus dia nyairin dari saya 200, ada juga. Ya, sekarang banyak opportunity. Nah, tapi ingat teman-teman, harus bisa dipercaya. Cara yang saya lakukan tadi, profit jelas. Daripada mereka nabung di bank 15%, saya kasih 15%. Daripada 6% di bank, mending 15% di saya. Sistemnya sama seperti deposito, tidak ada yang berubah. Sebulan sekali kasih bunga. Kedua, saya memberikan rasa aman. Apa? Propertinya dijaminkan ke teman-teman ini, ke investor-investor ini secara rame-rame. Dan saya kasih lihat mereka, profitnya toko ini 38 juta loh. Jadi kalau cuma bayarin teman-teman 26,5, no issue, tidak ada masalah. Dan reputasi saya bagus, bisa dipercaya, dan saya teleponin satu-satu, WA-in satu-satu orang-orang. Kira-kira mungkin ada sekitar 50 orang yang join 9. Cukup. Ya, begitu ini sold out, close. Ada yang di belakang, aku baru ini nih, udah close. Udah nanti kalau ada project lagi. Sampai hari ini, saya jalanin yang cara seperti ini, dari 30 toko saya, minimarket waralaba dan propertinya, ada 3 yang pakai cara ini. 1 ini di Banten, 1 di Jogja, 1 di Bogor. Jadi ada 3 project yang saya jalankan dengan cara seperti ini.
Oke, teman-teman. Gimana? Dapat sesuatu, insight, pemahaman? Saya berharap teman-teman bisa dapat banyak insight dari pembicaraan kita hari ini. Tentu, teman-teman, saya waktu 30 menit tidak cukup, teman-teman. Ini bisa kalau nanya-nanya apa kalau kita jelasin satu-satu detailnya pengalaman selama 20 tahun saya invest properti seperti ini mungkin akan lama sekali. Saya ngajar 12 jam aja nggak cukup waktunya. Tapi mudah-mudahan dari situ saya pengen teman-teman dapat insight, dapat ilmu baru supaya teman-teman bisa ngembangin dengan kreasi teman-teman sendiri-sendiri. Tidak harus persis seperti saya, teman-teman. Jurus setiap orang jurus harimau, ada yang jurus apalagi beruang, terserah. Yang penting propertinya kebeli, hasilnya ada passive income-nya. Selesai, ya. Untuk yang tadi teman-teman, saya ingetin sekali lagi, ini cocoknya untuk properti yang sudah ada passive income-nya, dan passive income-nya lebih besar dari angsuran. Jangan melakukan hal ini untuk properti yang cash flow-nya minus. Apa itu cash flow-nya minus? Cash flow-nya minus itu angsurannya lebih besar daripada income. Misalnya income-nya 2 juta, tapi cicilannya 10 juta. Jangan dilakukan seperti ini. Bahaya, sangat berbahaya sekali. Kalau yang saya lakukan tadi, resikonya terukur, teman-teman. Kenapa? Karena biayanya 26,5, tapi dapatnya 38 juta. Aman bagi saya, dan aman juga bagi investor-investor. Oke, teman-teman. Kurang lebih dari saya seperti itu, Pak Jeremy. Iya, boleh. Halo, halo. Kita batasin mungkin 3-4 pertanyaan ya, Pak Jeremy ya. Saya boleh, udah jam 9 ini ada. Kita mungkin masuk tanya jawab ya. Ya. Nah, Pak, di kolom chat itu kan udah ada beberapa pertanyaan. Nah, salah satunya tuh ada, saya coba saya yang pilih atau Pak Jeremy yang pilih nih? Kayaknya enak Pak Pipo deh yang milih deh. Oke. Biar seru. Banyak nih yang nanya nih. Oke, langsung yang paling bawah-bawah aja, yang paling gampang ya kan. Pak Hudlori. Pak, selamat malam Pak. Pertanyaannya bagus nih. Reputasi baik ini susah Pak. Bagi kita yang baru berbisnis. Pengalaman saja belum punya. Nah, bagaimana menunjukkan reputasi kita ke para investor? Dibakar. Pertanyaan ini bagus, terima kasih. Selamat malam Pak Hudlori. Saya sejak kecil teman-teman, itu dikenal sebagai anak yang alim, anak baik-baik. Bahkan teman-teman, dulu kalau mau pulang malam, itu sukanya ngajak saya. Kenapa? Kalau nggak ngajak saya, orang tuanya pada bilang nggak boleh. Tapi begitu ngajak saya, mereka tahu, oh, Pipo anaknya baik-baik, mungkin aneh-aneh. Nah, pasti mereka bolehin. Jadi kadang-kadang mereka malah seneng kalau pergi dengan saya karena partisipannya full ya, 100 orang dan sampai akhir ya 90 orang masih stay di dalam ya, sisanya out karena gangguan teknis internet. Jadi hari ini luar biasa banget nih. Halo, Cer. Oh iya, sorry. Saya terusin ya. Ya sorry, belum ke-mute. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi tips mencari, bukan. Tadi pertanyaannya udah ketinggalan. Bentar. Jadi reputasi membangun gimana? Tidak harus dari bisnis, teman-teman. Dari teman-teman kita, dari teman-teman saya, mereka itu udah tahu. Kalau saya orangnya bisa dipercaya, baik-baik, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Jadi ini pun kan tadi 9 orang itu teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah. Tentu saya yang sudah pengalaman mungkin lebih mudah daripada teman-teman, jelas. Tapi teman-teman, nggak usah khawatir. Kalau teman-teman reputasinya bagus, tidak harus di bisnis. Selama ini reputasinya bagus, mudah mendapatkan pembiayaan. Saya pernah ngajar workshop
itu ada satu orang, dia itu BI checkingnya kolek 5. Tapi dia ngomong ke saya seperti ini, tapi Pak Pipo, saya itu punya satu teman. Teman saya itu mau nyediain dana saya 10 miliar, karena dia pengusaha, sibuk, saya suruh mengelola. Suruh beli minimarket, saya yang suruh ngelola. Jadi temannya percayain dia 10 miliar. Jadi nanti tinggal bagi hasil 90-10 atau 80-20, yaitu tinggal dibicarakan. Jadi bisa seperti juga teman-teman ya. Mudah-mudahan menjawab. Pak Jaya Nugraha, selamat malam Pak. Antara Alfamart, Circle K, K24 lebih untung mana Pak? Saya tidak dalam kapasitas menjawab ini. Karena saya hanya punya Indomaret, Alfamart, hotel ultra budget, ruko yang disewakan, dan saya punya investasi yang baru lagi sekarang, Planet Ban. Jadi kalau teman-teman lihat di pinggir ada bengkel Planet Ban, saya punya satu. Lagi newbie lah, masih newbie, masih mencoba. Saya punya, karena ada satu ruko ke saya yang kosong, nganggur, di sebelah Indomaret. Jadi saya beli di Indomaret itu ada satu tanah di pintu perumahan, itu 450 meter. 300 meter untuk Indomaret, 250 untuk Indomaret, sisanya 200 meter saya bagi dua, jadi 2 ruko. Yang satu disewakan, yang satu saya pakai buat Planet Ban, dan hasilnya oke lah, bagus, top. Ya, mudah-mudahan menjawab. Selamat malam Pak Jaya Nugraha. Oke, kita ke atas. Pak Ivan, ini Bapak ditawarkan oleh Indomaret atau pemilik properti atau dari bank? Ini pertanyaan yang bagus. Selamat malam Pak Iwan. Ini maksudnya seperti yang tadi itu ditawarkan oleh Indomaret. Ini saya ditawarin oleh bank. Jadi banknya kreditnya macet. Karena kreditnya macet, dia tawarin ke saya untuk mengambil alih kredit ini supaya jangan sampai macet. Jadi terus kemudian setelah mendapat informasi itu, saya segera menemui pemiliknya. Saya lebih suka properti-properti seperti ini daripada properti lelang. Kenapa? Karena saya masih bisa ketemu pemiliknya yang lama. Saya pengennya dia legowo, rela, ikhlas, melepas propertinya lah dengan baik-baik. Saya bayar sesuai harapan dia. Ya. Nah, waktu itu, Pak, kok dia mau jual dia 10 miliar. Dia ketipu itu. Makanya walaupun properti ini bagus, tetap paksa dia jual. Karena dia ketipu partnernya. Dia bisnis bareng sama temannya, kongsian gitu. Kemudian temannya melarikan diri, membawa uang 10 miliar lebih. Nah, kemudian dia yang dikejar-kejar orang, dikejar-kejar Telkomsel, dikejar bla bla bla. Pokoknya akhirnya dia terpaksa melepas properti ini. Dan macet posisinya. Satu lagi, Pak, oh ini Pak Jaya Nugraha sudah, yang lain. Wah, ini pertanyaannya orang-orang ini terus nih, jadi saya mesti cari yang ganti. Pak Andi Kartito. Selamat malam, Pak. Pak Pipo, mana yang terbagus? Buka awal atau take over? Kalau menurut saya beda-beda. Ya, ada yang cocok buat dia bangun dari awal atau grand opening, tapi ada juga yang cocoknya take over, teman-teman. Kondisinya akan beda-beda kalau menurut saya. Jadi setiap orang punya selera sendiri dan punya resiko sendiri-sendiri. Ini Pak Jaya Nugraha, kebetulan di bawahnya pertanyaannya bagus juga. Pengumpulan modal seperti ini apakah diperbolehkan OJK? Tergantung, teman-teman. Teman-teman kalau ke umum nggak boleh, ya. Makanya saya hanya ke orang-orang yang saya kenal. Tidak ke umum. Kalau ke umum, teman-teman harus ada izin.
atau minimal, ya udah saya sharingin ya. Jadi begini teman-teman. Yang pertama saya pakai notaris, perjanjian notaris. Yang kedua pakai perjanjian notaris. Kalau yang perjanjian notaris ini tidak boleh untuk umum. Yang ketiga sebenarnya saya boleh untuk umum loh, tapi tidak saya buka juga. Yang ketiga saya pakai koperasi. Jadi saya membuka koperasi, teman-teman. Koperasi boleh mencari modal ke umum. Dalam bentuk apa? Simpanan wajib dan simpanan pokok. Wah, itu ilmunya nanti panjang lagi, teman-teman. Jadi kita ngomongin webinar koperasi itu nanti jadinya. Tapi bukan pinjam di koperasi, bukan loh ya. Mendirikan koperasi. Lain loh ya. Jangan pinjam, saya nggak ngomong pinjam ke koperasi. Saya ngomong saya mendirikan koperasi. Jadi saya punya koperasi, teman-teman. Asetnya sekarang sekitar 5 miliar lebih. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Dari saya cukup, Pak Jeremy. Mungkin Pak Jeremy ada yang mau tanyakan ke saya atau cukup sampai di sini? Oke, boleh. Paling ini atau sih ada Pak. Info? Ada beberapa ada pertanyaan juga nih Pak dari partner saya, satu lagi deh Pak ya. Gantian co-host nanya dikit. Boleh. Nah, ini kan ada beberapa pertanyaan juga sempat dibahas di grup WhatsApp ya. Sebenarnya kan kondisi sekarang kan tadi kan lagi serba susah, Pak. Lagi kondisi begini kan pinjaman juga harus hati-hati tuh. Nah, sebenarnya kalau Pak Pipo menyarankan apa di tengah sekarang ekonomi tuh nggak pasti seperti ini tuh untuk strategi peminjaman uang gitu. Itu sih Pak Pipo. Oke, jadi pertanyaannya dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti seperti sekarang, pinjaman apa atau sumber dana apa yang bagus? Mungkin gitu ya, Pak Jeremy ya? Betul, kurang lebihnya begitu. Satu, kalau menurut saya, pastikan dulu proyeknya bagus dulu, aman dulu. Dalam ekonomi kondisi seperti ini, menurut saya pastikan dulu proyeknya aman. Contohnya minimarket waralaba relatif aman. Ya. Kalau hotel ultra budget itu tanda tanya besar bagi saya. Dalam kondisi hari ini ya, tahun depan mungkin ceritanya beda. Bengkel juga relatif bagus, no problem. Nah, kalau proyeknya aman, baru kita cari pembiayaannya. Saya selalu ngomong seperti itu. Kenapa? Karena saya tidak ingin teman-teman fokus ke pembiayaan, tapi proyeknya sebenarnya berisiko tinggi. Wah, itu sangat bikin orang deg-degan ya. Hati-hati. Sekali lagi, hutang itu seperti pisau. Kalau nggak ngerti caranya pakai, tanya ke orang yang ngerti pakainya, caranya gimana, cara pakainya. Jangan asal-asalan pakai. Nanti bukannya nyari makanan, malah bisa membunuh diri kita sendiri. Hati-hati. Kalau kredit yang sekarang, masih banyak, Pak. Saya pun ditawarin kredit beberapa sampai hari ini. Ada beberapa bank yang menawarkan ke saya. Baik KPR, KI, KMK, masih ada yang nawarin ke saya. Juga yang taruh modal seperti investor club. Yang tadi cara tadi itu saya nyebutnya investor club. Investor club tadi juga masih memungkinkan. Jadi kalau saya bilang, sebenarnya ini adalah timing terbaik, teman-teman. Kalau teman-teman ada investasi yang bagus, properti yang murah, passive income-nya, cash flow-nya plus, bisnisnya aman, menurut saya, ini disclaimer ya, disclaimer. Time to buy, waktunya untuk ngebut, untuk agresif. Kalau bisnisnya aman. Mungkin gambarannya seperti itu, Pak Jeremy. Oke, makasih banyak Pak Pipo ya, karena jawaban tadi itu sangat membantu untuk beberapa teman-teman yang galau juga sih. Sebenarnya tadi ada banyak yang stres soalnya Pak Pipo. Oke, paling gitu ya Pak Pipo ya. Karena ini sudah jalan udah 1 jam lebih ya, kita sudah waktunya untuk mengakhiri webinar hari ini. Tapi tentunya webinar ini tuh nggak akan berhenti di sini aja ya. Kan Pak Pipo juga ini baru yang pertama kita bikin webinar dengan format seperti ini. Kedepannya webinar ini akan rutin ya diadakan. Mungkin setiap minggu bisa ya Pak ya? Boleh, setiap minggu ya. Setiap minggu dan topiknya mungkin ada berbeda-beda. Nah untuk teman-teman yang mungkin ada ide, ada pertanyaan juga mungkin yang kita bisa angkat jadi topik panjang ya. Karena tadi pertanyaannya juga bagus-bagus. Cuman kalau tadi dibahas satu-satu, kita kelar webinarnya besok nih. Betul. Nah, saya diomongin istri saya nanti. Betul, nanti iya, Pak Pipo dimarahin sama istrinya. Jadi kalau ada input, boleh nanti share di sosmednya Pak Pipo. Jadi jangan lupa untuk teman-teman semua yang ada di sini, boleh follow ya. Jangan lupa
follow semua sosmednya Pak Pipo, mulai dari Instagram @pipopreneur dan juga YouTube. Jangan lupa, paling penting YouTube-nya di follow ya, di subscribe, dicari aja Pipo, karena nanti kita juga akan banyak tanya jawab. Teman-teman bisa nanti ajuin beberapa saran untuk kita supaya kita nanti bisa bahas setiap minggu. Dan untuk teman-teman yang udah nggak tahan ya, udah nggak tahan pengen konsultasi sama Pak Pipo lebih enak lagi atau bergabung di komunitas kita, itu teman-teman bisa join aja sebenarnya di grup Telegram Pak Pipo yang memang sudah alumni semua dan juga memang sudah proven semua. Proven artian itu sebenarnya adalah orang-orang yang sudah berhasil mempraktekkan semua materi yang Pak Pipo tadi udah sampaikan. Karena komunitasnya itu tertutup dan memang hanya khusus yang udah pernah ikutan workshop Pak Pipo ya. Dan cara joinnya tuh gampang sebenarnya. Teman-teman tinggal ikut aja kelas beliau yang diadakan setiap bulan. Untuk tanggalnya sendiri ini ada tanggal 24 ya. Kelasnya tanggal 24 Oktober sampai 25 Oktober. Itu kelasnya online dan offline diadain di Ibis Harmony ya. Di Ibis Harmony kelasnya itu benar-benar 2 hari ya. Full day teman-teman. 2 hari digembleng sama Pak Pipo. Itu sampai benar-benar teman-teman paham semua konsep mulai dari pendanaan, mulai dari bagaimana cara investasi yang cerdas di properti, dan bagaimana sih cara strategi yang aman kira-kira ya dipraktekkan, apalagi kondisi ekonomi seperti ini, kita nggak bisa sembarangan investasi tanpa mentor yang tepat. Di luaran sana nggak pernah ada mentor yang memang ahlinya di autopilot properti seperti minimarket dan mungkin dibilangnya hotel ya, hotel atau kos-kosan yang nanti kita bisa tanya beliau langsung gitu kalau kita udah ikutan kelas. Saya sendiri di sini walaupun masih umur 28, aja nggak nyangka memang sebenarnya loh. 4 tahun ikut Pak Pipo dulu kan dari start awal bikin ini, dan saya juga udah bisa praktekin punya 2 minimarket setidaknya. Dan semoga teman-teman juga bisa, intinya sih kunci suksesnya ya teman-teman belajar dan juga tempel aja mentornya Pak Pipo ini. Karena kalau udah ada mentor, praktek juga jadi lebih gampang. Ya paling gitu sih. Ya, terima kasih kembali untuk teman-teman. Jadi jangan lupa lagi ya, jangan lupa di-subscribe YouTube-nya, itu paling penting. Nanti besok kita akan upload rekaman videonya, jadi teman-teman kalau ada yang bingung, bisa nonton lagi. Dan nanti untuk teman-teman juga yang mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa tanya di grup WhatsApp atau di chat WA ke Mbak Indah ya. Nanti bisa di WhatsApp-nya, tanya aja segala macam tentang registrasi atau nanti join komunitasnya, semuanya bisa sama Bu Indah. Oke, sebelum kita berpisah, ini kan kita record semua nih. Jadi teman-teman boleh tampilin videonya, kita bareng-bareng. Salam Passive Income Property ya, dari Pak Pipo. Boleh tampilin videonya semua. Ini akan di-capture. Kita ada slogan nih, Pak Pipo. Nanti salam Passive Income ya. Salam ya. Pipopreneur semuanya. I'm Pipopreneur, oke? Jadi untuk teman-teman nih, yang selama ini mungkin ada yang ikut Pipo nggak ngerti ya, Pipo itu apa gitu. Pipo itu singkatan dari Passive Income Property Owner, di mana kalau kita menjadi seorang Pipopreneur, artinya kita juga menjadi seseorang investor yang cerdas, yang bisa investasi di properti, nggak cuma di teori doang. Jadi benar-benar praktisi kita semua. Ini udah aktif semua ya videonya. Ini akan di-capture, kita akan upload di YouTube-nya sebagai webinar pertama nih. Nanti semua dihitung 1-3, kita langsung ada huruf P seperti ini ya. Oke, nanti kita bilang salam Pipopreneur gitu. Salam Pak, tadi Pak? I'm Pipopreneur, oke? Ini mungkin audionya saya buka semua ya. Unmute, oh mana? Ini kok nggak ada unmute ya di sini ya? Sepertinya ada bug ini. Oke, nggak apa-apa. Udah semuanya siap ya? 1-3. Semuanya teriak bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. I'm Pipopreneur. Thank you semuanya ya. Thank you ya. Sukses. Terima kasih. Sukses. Minggu depan ya. Minggu depan kita ketemu ngobrol lagi. Terima kasih Pak. Dadah. Izin live. Thank you.